Kabut tebal menggantung di atas lembah distrik Bibida, Papua Tengah. Suara burung cendrawasih yang biasanya merdu, pagi itu terasa seperti rintihan yang tertahan. Di kejauhan, deru rotor helikopter terdengar samar, namun bukan helikopter biasa. Yang datang bukan bala bantuan. Yang datang adalah pemburu dalam gelap. Simak lanjutan kisahnya berikut ini. Legend Purn. Agus Wirayuda menatap layar monitor di ruang briefing. Rambutnya sudah mulai memutih, wajahnya penuh bekas luka dan waktu. Tapi sorot matanya masih tajam seperti dulu, mata seorang predator. OPM sudah tidak sama seperti 10 tahun lalu, kata Kolonel Sanditya, perwira operasi Kogabkus. Mereka punya senjata impor, drone pengintai, dan kemungkinan besar pelatihan dari pihak asing. Agus tak menjawab. Ia hanya membuka tas kulit hitam dan meletakkan sebuah peta kertas tua di atas meja. Titik ini, ujarnya sambil menunjuk sebuah lembah tersembunyi. Tempat mereka bersembunyi. Dulu saya pernah masuk situ, tahun 1999, saat perburuan gerakan Rimba Barat. Dan sekarang Anda kembali? Agus hanya menatapnya. Bukan saya yang kembali, hantunya. Malam itu, langit Papua gelap gulita. Helikopter siluman HC-725 Super Cougar mendarat tanpa lampu di sebuah bukit terpencil. Dari dalamnya turun satu tim pasukan elit Kostrad, didampingi 2 operator siber dan Agus Wirayuda. Mereka membagi tugas. Tim Alpha menyelinap lewat hutan, mendekati markas OPM dari selatan. Tim Bravo bertugas membebaskan Sandera, anak-anak yang dijadikan tameng. Agus bersama 2 sniper hutan akan mengamati dari ketinggian, memberikan komando eksekusi. Drone elang hitam 02 melayang di atas mereka, menyediakan citra panas, tanda-tanda pergerakan musuh, dan satu kejutan. Ada orang asing di dalam markas OPM. Seorang pria dengan catatan operasi bertuliskan bahasa Prancis. 03,24 pagi. Tanda dari drone menunjukkan semua posisi musuh telah terkonfirmasi. Di bawah kabut, pasukan TNI bergerak seperti bayangan. 32 Juli. 2 penjaga OPM di sisi timur menghilang. Diam-diam. Pisau bergerak cepat, senyap. 03.30. Tim Bravo menyelinap ke pondok bambu. 6 anak kecil ditemukan dalam kondisi terikat dan ketakutan. Salah satu anak menatap prajurit dengan mata merah karena menangis sepanjang malam. Ia berbisik. Mereka bilang, kalau tentara datang, kami akan dibakar. 03.33. Di atas bukit, Agus memberi sinyal. Eksekusi. 3 ledakan kecil mengguncang lembah, ranjau suara untuk membuat kekacauan. Lalu suara senapan berperedam meletus. Dalam 2 menit, 10 anggota OPM tewas dalam gelap. 03.39. Kontak senjata terbuka. TNI terpaksa meladeni perlawanan terbuka setelah salah satu penembak OPM mencoba kabur sambil menembak acak. Dalam kekacauan itu, salah satu figur penting muncul. Leonard Wamena, mantan tentara bayaran. Ia memimpin perlawanan, melontarkan perintah dalam bahasa Belanda dan kode militer. Tapi Agus tahu siapa dia. Itu orang yang saya kejar di Kongo. Waktu dia masih pakai nama Obasilano. 03.45. Leonard mencoba kabur ke sisi barat. Tapi seorang sniper TNI sudah menunggu. Tembakan tunggal. Dada kiri. Leonard jatuh. Pagi menjelang, dan lembah itu sunyi seperti kuburan. Dari 24 anggota OPM yang terdeteksi, 18 tewas, 4 luka dan ditangkap, 2 melarikan diri ke dalam hutan. Di gudang markas, TNI menemukan senjata AK-103, M4 Carbine, dan RPG-7 dokumen pelatihan militer dari Belanda dan PNG alat komunikasi satelit, serta 1 jurnal catatan berbahasa Prancis milik Leonard. Namun satu hal yang paling membuat Agus terdiam adalah gambar anak-anak yang digambar dengan krayon di tembok pondok. Di situ tertulis dengan ejaan salah, "Kami mau pulang, kami takut." Dalam laporan resmi, operasi itu hanya ditulis singkat,
Telah dilaksanakan penegakan hukum terhadap kelompok separatis bersenjata. 18 target berhasil dinetralisir. Tidak ada korban dari pihak Tentara Nasional Indonesia maupun warga sipil. Namun para prajurit tahu, itu bukan sekadar operasi. Itu adalah peringatan bahwa di balik kabut Papua, ketika para penjaga NKRI turun dari langit, tak ada tempat yang cukup dalam untuk bersembunyi dari kebenaran. Dan bagi Legend Agus Wirayuda, mungkin itu adalah pertempuran terakhirnya. Tapi seperti katanya malam itu, kadang negara tak butuh pahlawan. Yang dibutuhkan hanya hantu-hantu yang bisa membuat musuh tak tidur malam. Pagi itu, gunung tenang. Tapi Agus Wirayuda tahu, ketenangan seperti ini biasanya datang sebelum badai kedua. Di antara reruntuhan pondok kayu dan sisa darah yang belum kering, pasukan TNI mulai melakukan evakuasi jenazah. Tapi satu mayat tidak sesuai data. Pak Jenderal, ini siapa? Tanya Serka Yonanda sambil menunjuk tubuh berpakaian hitam dengan tato angka di lehernya. Agus menunduk. Di tangan jenazah itu ada liontin besi dengan lambang 3 kepala ular melilit. Itu bukan lambang OPM. Itu lambang Sigma 33. Sebuah unit operasi bayangan internasional. Kelompok bayaran yang hanya disebut dalam catatan intelijen tingkat tertinggi. Terakhir kali mereka muncul saat pembunuhan massal aktivis di Sierra Leone. Kini, mereka ada di Papua. Di ruang interogasi darurat, seorang anggota OPM yang tertangkap hidup diperiksa. Namanya Amos Wakerbo, usia 19 tahun. Matanya penuh amarah, tapi tubuhnya menggigil karena luka. Kenapa anak-anak dijadikan tameng? Tanya Agus dengan datar. Amos tertawa kecil. Kalian pikir kami yang menyandera mereka? Kalian pikir kami yang mau ini semua? Tidak, itu dia yang suruh. Dia orang asing, Prancis. Namanya bukan Leonard, nama aslinya Duval. Agus berdiri kaku. Nama itu familiar, sangat familiar. Duval adalah nama sandi seorang operator NATO yang pernah terlibat dalam sabotase di Aceh awal 2000. Orang itu seharusnya sudah mati. Atau tidak pernah benar-benar ada dalam catatan resmi. Sore harinya, sambungan terenkripsi masuk ke markas. Wirayuda, hentikan penyelidikan soal Sigma 33. Itu bukan urusan kita. Agus mengenali suara itu. Panglima tertinggi, tapi suaranya berbeda. Tegang. Seperti sedang ditekan oleh sesuatu yang tak bisa disebut. Jadi kita diamkan mereka menyusup dan melatih separatis? Saya tidak bilang begitu. Lalu saya harus bagaimana? Lanjutkan operasi, tapi tutup mata pada yang bukan musuh kita. Agus menatap peta Papua, lalu mencoret satu titik merah dan menandai titik lain dengan tinta hitam. Kalau negara menutup mata, maka saya akan jadi bayangan yang melihat segalanya. Malam berikutnya, tim kecil elit TNI dikirim ke koordinat baru. Lembah Hitam. Sebuah wilayah yang tak masuk peta resmi. Tempat ini pernah digunakan Belanda sebagai kamp interniran pada 1942. Kini, citra satelit menunjukkan aktivitas tak wajar. Bangunan bawah tanah, pancaran sinyal elektromagnetik, dan satu helikopter asing yang mendarat tanpa izin. Agus ikut turun langsung, tanpa bendera, tanpa lambang. Ini bukan lagi operasi militer biasa. Ini adalah operasi balas dendam. Untuk anak-anak. Untuk bangsa. Untuk kebenaran yang dikubur terlalu lama. Lembah Hitam ternyata bukan sekadar nama. Ia adalah luka geografis yang ditutupi hutan dan mitos. Tak ada jalur kendaraan. Tak ada sinyal. Hanya suara burung dan kabut yang seperti tak pernah pergi. Tim operasi bayangan 6 prajurit pilihan, semua tanpa nama dan lambang, bergerak diam-diam. Pada koordinat yang ditandai drone, mereka menemukan batu besar berlumut, yang ketika disentuh membuka celah sempit ke bawah tanah. Tertutup, tapi ada bekas sidik jari di tuas besi tua. Bangunan ini bukan buatan lokal, gumam Sersan Indra. Di dalamnya, mereka menemukan pintu besi, tertutup rapat, dengan simbol yang membuat darah Agus membeku. 3 kepala ular melingkar pada bola dunia, dan huruf kecil di bawahnya, ARC3.
Agus mengingat sesuatu. Di tahun 1999, saat ia menjalani pelatihan intelijen luar negeri, ia pernah mendengar kata itu The Ark dalam sebuah laporan rahasia CIA yang dibakar setelah dibaca. The Ark adalah proyek gabungan antara perusahaan senjata barat, NATO, dan kelompok eksperimental tak resmi untuk menciptakan kondisi geopolitis permanen melalui kekacauan kecil yang terkendali. Papua adalah kandidat utama. Jika ini benar, mereka bukan ingin separatis menang. Mereka ingin konflik tak selesai selamanya. Setelah menjebol pintu besi, mereka masuk ke ruang bawah tanah yang gelap dan sunyi. Di sana, ada kamar kaca berisi monitor rusak, berangkar logam penuh bekas darah kering, dan ruangan seperti laboratorium medis. Di dindingnya, gambar anak-anak Papua. Diuji, diukur, diberi label. "Ini eksperimen manusia?" tanya Indra dengan suara gemetar. Agus tak menjawab. Ia menatap satu layar tua yang berkedip. Subjek 4, stabilitas nervous, aktif. Dan satu nama muncul di bawahnya. Kadir, umur 13, keturunan Dayak Meyah. Anak itu salah satu yang diselamatkan dalam operasi kabut. Tiba-tiba, suara alarm kuno meraung. Listrik menyala sebagian. Kamera menyala. Dan suara terdengar di speaker tua. "Selamat datang kembali, Mayor Wirayuda." Itu suara Duval. Tapi dia seharusnya sudah mati. Agus menatap ke atas. Di langit-langit ruangan ada kamera yang bergerak pelan. "Kau tidak menyelamatkan mereka, Agus. Kau hanya memindahkan caturku. Dan kau lupa, aku pemain catur yang lebih tua." Lalu, pintu-pintu terbuka. Bukan hanya prajurit bersenjata, tapi subjek eksperimen yang kehilangan identitas. Separuh manusia, separuh senjata hidup. Agus menatap langit-langit beton. Ia tahu mereka tak bisa menang di sini, tapi mereka bisa membakar semua jejaknya, mengakhiri percobaan ini, menghentikan proyek ARC. Set medan. "Tanam C4, kita hancurkan ini semua," katanya. "Dan Kadir?" tanya Indra. Agus menatap jauh. Lalu dengan suara berat, "Dia akan jadi anak bangsa, bukan kelinci percobaan para iblis." Lembah hitam, bawah tanah Timur C4 berdetik. 050. 4 menit menuju akhir fasilitas ARC-3. Agus memimpin pelarian tim kecil TNI melalui lorong sempit dengan lampu merah berkedip. Di belakang mereka, makhluk-makhluk hasil eksperimen Sigma 33 mulai mengeluarkan suara tak manusiawi. Jeritan, tawa, bisikan. Seperti campuran manusia dan binatang yang kehilangan arah jiwa. "Jangan balik badan. Siap tembak kalau mendekat," seru Agus. Tiba-tiba, dari dinding kanan, satu makhluk menerobos. Tubuhnya manusia, tapi kulitnya pucat kekuningan, dan matanya merah penuh urat darah. Sersan Indra langsung menembak 3 kali. Makhluk itu tetap berlari. Agus maju. Satu peluru tepat di lehernya. Baru makhluk itu jatuh. "Mereka bukan tahanan, mereka adalah produk. Dan kita di dalam pabrik neraka," gumam Agus. Timer kini menunjukkan 1:12. Pintu besi utama masih tertutup. "Buka pintu darurat, kita tak bisa pakai rute semula." "Pintunya dilas dari luar, Komandan. C4 mini, ledakan sekarang." Sersan Indra menempelkan peledak kecil. Bunyi klik. Boom! Pintu roboh. Angin dingin dari luar masuk. Tapi bersama kabut tebal dan suara langkah, 2 makhluk keluar lebih dulu. Diikuti 3 lagi. "Pergi kalian, bawa anak itu." "Pak Jenderal, ini perintah. Kadir dan data di hard drive itu harus keluar." Agus menarik senapan tempurnya. Menghentikan makhluk yang mengejar tim. Sendirian, di ambang pintu fasilitas yang akan runtuh. Ia mengaktifkan detonator cadangan. Untuk bangsa, untuk mereka yang tidak pernah punya suara. Pukul 5 pagi. Ledakan besar mengguncang bumi. Lembah hitam menghembuskan api dari dalam tanah. Burung-burung beterbangan. Kabut tersapu ledakan. Pohon-pohon terbakar. Langit seperti menangis. 3 hari kemudian, berita resmi hanya menyebut 1 fasilitas ilegal ditemukan dan dihancurkan dalam operasi pembersihan terbatas.
Tidak ada korban dari pihak Tentara Nasional Indonesia, tapi mereka yang tahu itu bohong. Agus Wirayuda hilang, tidak ditemukan. Tapi nama dan wajahnya mulai muncul di server-server gelap sebagai musuh dari proyek yang lebih besar. ARC-00, pusat dari segala rencana yang belum dimulai.